misalkan 2 kamar nih. Ini 2 kamar. Nah terus di sini tuh kayak ada tangga. Di sini tangga nih. Ini tangga. Di sini tuh ada ruang. Ada ruang gitu. Nah di sini tuh jemuran tuh genteng. Jemuran genteng ya kan. Di situ gue ngerasanya tuh di mimpi kayak gue lagi berdiri di pintu jemuran, tapi gue ngeliat setan. Gue ngeliat tuh kepala buntung di situ. Gue bangun, gue sakit berapa hari, meriang parah di rumah tuh ya. Iya, di rumah. Di situ ya udah, gue keluar dari zona itu kayak ngerasa kayaknya nggak bener deh, kayaknya aneh deh gitu ya. Oke. Aneh ya, akhirnya ya udah keluar dari zona itu, jadi ngerasa kayak lebih makin tajam ngerasanya di badan, kayak nggak tahu biasa gimana bang ya, tapi gue nggak mikir ke arah situ sih sebenarnya. Kayak kadang-kadang nih lewat tempat kayak ke rumah temen gue kan ada tuh yang belakang BP, kebun begini, cuman ada jembatan, terus baru ke rumah di sono lewatin. Itu cerita waktu dulu waktu masih ikut Beksi. Iya, cerita waktu dulu. Nah terus kemarin gue gede, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA lah. 3 SMA, oke. Terus gue main ke rumah temen gue liat kebun. Badan rasanya aneh. Badan rasanya dingin, gemeter. Dingin, gemeter. Setiap lewat situ pasti kayak gitu. Nah terus gue nggak tahu kenapa ya. Ini sih ngerasanya, nggak tahu sugesti apa gimana kan. Iya. Kemarin Senin apa Selasa. Itu tuh di tanggal Jawa Kliwon. Ya, oke. Badan gue panas, meriang nggak bisa bangun. Terus setiap malam itu. Setiap malam Kliwon itu. Akhirnya dulu gue ngerasanya aneh, belajar, kayak bukan belajar sih, kayak cuma nanya, sharing sama keluarga bokap ya. Keluarga bokap tuh Serang, Banten. Oh, dari bokap. Iya. Almarhum. Gue di situ diamanatin. Kan dulu nyokap sama keluarga bokap situ nenek gue ya perias, pengantin kayak bangsa belangkon, baju kebaya, keris ada semua keris dijual tuh gue diamanatin. Lo ambil satu, lo taruh kamar. Terus? Ya gue ambil dong. Gue taruh kamar. Gue taruh kamar. Gue inget banget itu malam gue ambil ya. Gue taruh kamar, gue taruh di kamar. Di situ tuh gue mendusin bangun tuh, nggak tahu tiba-tiba kebangun. Gue liat di pintu kamar gue ada orang tinggi gede, sepintu tuh gitu. Habis itu udah kan gue pikir kebayang doang kali ya kan, mimpi tidur udah. Di akhirnya sempat kemari ngerti sama teman gue yang rada ngerti ya. Ngerti dibilangin Alvin lu gini. Dikasih tahu lah sama dia. Awalnya cuma dikasih tahu karena gue orangnya kan dulu nggak percaya banget kalau nggak ada data apalagi soal gituan kan. Nggak percaya. Gue bertiga di rumah. Bener bang. Gue nggak tahu kenapa awalnya ya kan. Awalnya cuma kayak ngobrol soal gitu. Badan aneh. Mending kalau badan aneh bang. Ini bukan aneh lagi. Nggak bisa gerak, cuman mata dong bisa ngeliat. Tapi tangan gerak. Kira jat ngobrol pakai bahasa apaan, gue kan nggak ngerti bahasa Jawa, bahasa Sunda bang. Iya tapi bisa bahasa Sunda gitu ya. Iya, ngobrol, jadi kayak gue ngobrol sama dia tapi kayak bukan gue. Iya. Gitu awal mulanya ceritanya. Mulai ceritanya kayak gitu. Terus nanya sama keluarga bokap katanya gini. Dulu kan waktu gue kecil juga sempat pulang ke Serang. Di Serang diceritain sama dulu masih ada bokap ketika sharing. Itu sebenarnya gini. Kayak misalkan nih di rumah gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti
ngerti dulu bokap gue di rumah gue yang sekarang tuh sendiri tinggalnya. Jadi kayak tahu gitu dia sih, udah tahu duluan kayak nih di depan oh ada ini, di kamar ini oh ada ini, segala macam oh ada ini. Sharing akhirnya ya udah gue ngerti. Dulu sempet diceritain katanya jadi mau bokap gue udah. Yang lu ceritain tadi barusan lu mau minta penjelasan ke gua lagi atau hanya cerita ke gua? Iya, itu mah ntar ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke, dilanjutkan ya, Le. Itu dulu ya ceritanya waktu bokap gue masih muda ya, bokap gue masih ya muda dah. Iya. Dulu sempat ada mau maling ke rumah. Rumah sempat ada mau dimalingi. Oke. Terus nggak tahu kenapa tuh maling tiba-tiba kocar-kacir kabur. Belum, ibaratnya belum mau maling gitu, baru mau udah kabur duluan. Udah kabur, katanya ngeliat dikejar-kejar sama macan. Itu nah gue akhirnya balik tuh ya kan, gue pulang kampung, gue sharing di sana, katanya dulu sempet ada cerita di situ di rumah gue yang di sono, yang di kampung, sempet ada suka ngeliat macan pertama. Terus katanya juga keluarga gue dia ngeliat, katanya tiba-tiba kayak misalkan kan kalau di rumah dulu kan ya rumah kampung kan kayak cuman rumah terus kebun, iya ada pelatarannya, sawah, ada ini. Emang benar-benar sepi, dari udah maghrib deh udah benar-benar nggak ada orang. Terus katanya, kata saudara gitu, ada yang sempat ngeliat katanya ada orang berubah tapi di dekat rumah. Okay. Pertanyaan gua pertanyaannya ya kan, pertanyaannya ya, pertanyaan gua tuh gini bang, gue sih nggak ngerasa diriku macem-macem apa gimana ya. Gue juga sebenarnya nggak ada niat apa buat ngerti ke situ, tapi kalau ditanya ke arah situ ya sebenarnya nurun apa emang sebenarnya kayak dari keluarga apa gimana sih gitu ya. Dah, itu doang. Ada lagi nggak? Ya itu dulu jawab loh. Ya itu dulu jawab. Sebenarnya udah gue jawab pertanyaan lu. Sebelum lu cerita, gue udah jawab pertanyaan lu. Gimana? Ya tadi gue bilang tidak semua orang dengan mempelajari yang tadi bahwasannya itu lu butuhkan, padahal aslinya itu sudah Allah anugerahkan ke situ. Sini. Iya. Nah, kalau itu udah kejawab kan. Iya. Kedua, dulu tuh mata gue kebuka. Oke. Gue minta tutup. Iya. Karena nggak kuat. Iya. Yang lu lihat dari gue, selain gue ada nggak? Lu buka sendiri atau dibukakan mata itu? Sendiri. Kebuka sendiri. Oke. Terus sekarang sudah ketutup. Sudah. Lu yang nutup atau yang sendirinya? Gue suruh temen gue nutup. Oh, suruh temen nutup. Terus pertanyaan lu tadi, ngelihat di balik lu ada nggak gitu kan? Selain lu kan? Ya diri lu kan gitu kan. Kalau itu gue jawab nggak ada. Kenapa gue bilang nggak ada? Ya tadi balik lagi ke jawaban gue yang pertama, itu adalah anugerah, bukan isian, ya kan? Iya. Nah, bicara mengenai cerita awal lu mempelajari beksi itu, yang lu harus pahami adalah bukan saat lu belajar beksi itu, tapi kenapa lu minat ke beksi itu. Oh, itu reasonnya ya? Ya kan? Alasannya. Iya. Kenapa bisa lu minat ke beksi itu? Kenapa nggak ke karate judo? Kenapa nggak ke karate inkai? Kenapa nggak taekwondo? Kok bisa ke beksi? Dari hati sih kayak ya hati siapa yang buat? Iya sih benar. Ya kan? Itu dia. Jadi balik lagi ke jawaban pertanyaan gue, itu adalah anugerah dari Allah SWT ke orang-orang yang memang ya Allah berikan itu. Jadi tidak semua orang yang diberikan seperti itu. Nah, cirinya tadi gua kasih tahu, cirinya dari alis itu kan gitu. Oh, berarti kalau tadi pertanyaan gue selain di diri gue ada apa enggak, berarti enggak dong. Enggak ada. Kalau jawaban di pertanyaan ada apa enggak di diri gue enggak ada. Jadi yang sekarang yang lu punya itu adalah murni ilmu, wawasan, pengetahuan.
dibarengi dengan sebelum-sebelumnya cerita lu yang tadi sebutkan. Karena waktu dulu mungkin masih terlalu muda gitu kan, jadi tidak berpikir ke ilmu pengetahuan, hanya judge lu minat saja, ya kan. Tapi dorongan-dorongan itu sebenarnya bukan dorongan dari mana-mana, itu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi waktu kita seusia masih belia, dalam kata hati di bawah umur 12 tahun, itu murni Allah dorong, Allah seru namanya, atau Allah bisikan gitu kan. Cuman kita nggak memahaminya. Dalam kata konteks bukan berarti Allah deketin lu cukup, enggak, tapi ada di diri manusia itu Allah kasih yang namanya pendamping, korin itu disebutnya. Nah, korin malaikat-malaikat ini yang membisikkan kita, yang mendorong-dorong kita untuk melakukan hal-hal itu gitu kan. Nah, kalau sudah di atas umur 12 tahun itu sudah terkontaminasi dengan hawa nafsu yang bukan lagi murni dari dorongan-dorongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kita sudah tercampur dengan hawa nafsu tersebut, sehingga yang dorongan-dorongan Allah Subhanahu wa taala itu kadang tersamarkan. Gitu kan? Jadi contoh misalkan harusnya lu melakukan ibadah, karena sudah terkombinasi dengan hawa nafsu, ya tidak melaksanakan ibadah, ya kan, gitu. Tapi kalau lagi di bawah umur usia 12 tahun, ya pasti tong pulang sholat, udah maghrib masuk ngaji. Coba kalau sekarang Pin sholat yantar. Pin sholat dulu, iya. Bener gak? Iya. Iya, itu memang real seperti itu. Ya kan? Karena apa? Tadi sudah terkontaminasi. Dan itu Allah sudah memang, ya saya serahkan kepada dirimu. Ya. Allah sudah kasih jalan. Ini kanan, ini kiri. Silakan. Allah udah gak ngasih bimbingan lagi deh tuh. Tinggal kita yang harus membimbing diri kita. Allah udah kasih jalan. Kalau kita arahkan ke jalan ke kanan, ya maka itulah jalan Allah yang Allah ridhoi. Kalau kita arahkan ke kiri, ya Allah nggak ridho, tapi nggak apa-apa. Lo kan nggak apa-apa kan? Iya. Ya emang digebukin sama Allah enggak kan? Emang dipecut sama Allah enggak? Tapi paling nih efek ya ntar kalau udah kejedot baru ngomong. Iya, itu mah kan udah manusia, penyesalan. Ya kan? Nah, kalau orang yang memahami bahwasannya kejedot itu adalah satu bentuk caranya Allah memberhentikan lu daripada keburukan, ya orang itu kan berhenti. Tapi kalau dia tidak mengerti bahwasannya kejedot itu, kepentok itu adalah salah satu teguran dari Allah, caranya Allah menegur diri lu itu berhenti, dia paling cuman jatuhnya sebentar istirahat, jalan lagi besoknya gitu. Itulah kadang kenapa yang disebutkan bahwasannya ilmu agama adalah penting. Sebenarnya bukan ilmu agamanya yang penting, tapi pengenalan daripada ke Allahnya itu yang lebih penting. Balik lagi ke tadi konteks yang lu sebutin pertama kali adalah kesadaran. Nah, lu belum masuk kesadaran sebenarnya, baru hanya sadar. Belum ada kesadaran, belum. Kesadaran dengan sadar berbeda, tapi satu konteks. Lu sadar minum itu sadar nggak? Sadar, tapi lu belum ada kesadaran. Dalam kata artian lu masih bisa diajak untuk minum karena belum ada kesadaran. Tapi lu sadar bahwa minumannya tidak baik. Itu bedanya antara kesadaran dan sadar. Makanya orang harus punya kesadaran, bukan sadar doang. Kalau sadar orang semua sadar semua, kalau nggak sadar mati dia. Ya kan? Sadar di depan ada tembok, ya kan? Tapi emang dasarnya dia nggak ada kesadaran, ya dia lompat tembok, naikin aja pendek ini, karena dia nggak ada kesadaran. Tapi kalau dia kesadaran, jangan, itu kan kebun orang, tanah orang. Kita ngomong aja dulu, minta bukain pintunya. Kalau enggak kita minjem tangga, kita ngomong mau keperluan apa kita di dalam, itu udah kesadaran. Begitu dia ngomong mau punya kebun, jangan, mau enggaknya masih kecil-kecil, ya udah nggak jadi.
Tapi kalau orang nggak ada kesadaran, dasar pelit banget, gua minta mangganya nggak dikasih, ntar malam gua sengget luan gitu. Itu gitu ya kan. Gitu. Jadi jawabannya tetap gua kasih tahu ke lo. Yang pertama jawabannya adalah Allah memang kasih anugerah ke lo, dan itu tidak semua orang diberikan. Jadi bukan ada unsur yang tadi kalau katakan bahwasanya keturunan segala macam, itu tidak, ya kan. Itu murni Allah kasih kepemahaman kepada diri lo, karena segala sesuatu ilmu itu datangnya dari Allah SWT, bukan dari keturunan, bukan dari nasab, bukan. Banyak orang yang bapaknya ahli silat, anaknya nggak ahli silat. Banyak orang bapaknya preman, anaknya nggak ngaji. Berarti kan nggak ada unsur ke situ, nggak ada. Kalau untuk mengkaitkan itu adanya cuman genetika, hubungan darah, ya kan. Bapak lu punya bini 2 sama satu darah nggak? Bini 2. Iya, bapak lu punya bini 2. Lu masih satu darah nggak sama saudara lu ini? Yang bini yang kedua? Ya masih lah. Masih kan? Iya, genetika namanya. Kan gitu. Kalau itu masih bisa dihubungkan yang tadi terkait dengan sanad atau nasab, itu masih bisa dikaitkan genetika itu. Tapi kalau dari keilmuan itu nggak ada hubungan sama sekali sebenarnya. Itu. Jadi ada ngomong, apakah saya di dalam diri saya ada kodam leluhur? Itu menurut gue pertanyaan itu susah dijelaskan, karena apa ya, sebenarnya kalau leluhur itu ya nggak ada konteks keilmuan itu gitu. Itu udah berbeda. Bokap punya ilmu bla 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 bla, kodamnya banyak bla bla bla, terus kemudian anaknya nurun, dari mana ceritanya coba gitu. Yang ada nih, bokap ilmu kodamnya masih hidup, dia masih ada, tapi bokap udah nggak ada. Karena dia tahu situ keturunannya, dia ngikut. Jadi kan bukannya nasab kalau begitu, emang dia ngikut kan gitu kan. Tapi kalau dia lihat kayaknya nggak kayak bapaknya ini, ya kan, beda jauh nih bapak, dia nggak ngikut. Itu paham kan? Iya paham. Ya, jadi yang kedua pertanyaannya adalah yang tadi lo sebutkan, ada nggak di dalam dirinya? Yang gue lihat sekarang emang nggak ada sama sekali. Apa yang ada di dalam diri itu yang lo tanyakan itu nggak ada. Cuman yang gue lihat memang mempunyai kelebihan daripada orang-orang lain, dalam kata artian ya tadi Allah berikan itu pemahaman namanya. Ya kalau sebutinnya ilmu juga sebenarnya, karena pemahaman adalah ilmu adalah pemahaman kan gitu. Orang punya ilmu banyak yang nggak paham, orang banyak yang paham nggak pakai ilmu ya sama baik kan gitu kan. Gitu. Oke.